Kalau sudah maksimal kita mencari, tetap orangnya tidak bertemu, maka infakkan harta tersebut untuk dia. Nggak merasa tidak nyaman sholat di rumah karena dari rumah terdengar suara imam yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat ketika sholat berjamaah. Baca-baca dengan zikir-zikir jalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu Ustaz. Ya. Jadi mohon petunjuk apakah itu ada syariatnya gitu Ustaz. Baik. Berangkat keluar dari masjid bersama-sama pakai obor keliling kampung bertasbih dan bertakbir tidak pernah diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penuhi satu syarat wajib zakat. Ustadz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Rian di Bukit Tinggi. Ya, silakan Bapak langsung dengan pertanyaannya. Iya, mau bertanya yang pertama, bagaimana caranya mau membayar hutang kepada orang yang kita tidak tahu dia di mana sekarang. Nah, Yang kedua, saya kebetulan tinggal dekat masjid, Pak Ustadz. nah, Ketika sholat berjamaah di rumah, kedengaran imam sholat di masjid berjamaah. Terkadang pikiran lagi sholat ke masjid aja. Gimana itu Ustaz? baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kemudian membayar hutang untuk orang yang sudah tidak diketahui lagi di mana rimbanya, pertama usahakan untuk mencari. Apalagi sekarang media sosial telah Allah mudahkan untuk mencari seseorang. Tebarkan di dunia informasi, di dunia maya, dunia media sosial, ya. Sehingga mudah-mudahan dengannya kita bertemu dengan orang yang kita inginkan. Cari nama-nama itu di media sosial, mudah-mudahan kita menemukan orang yang kita inginkan. Dan media sosial sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah maksimal kita mencari, tetap orangnya tidak bertemu, maka infakkan harta tersebut untuk dia. Niatnya adalah untuk dia. Ya, niatnya adalah untuk dia. Adapun pertanyaan kedua, di mana Anda merasa tidak nyaman sholat di rumah karena dari rumah terdengar suara imam yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat ketika sholat berjamaah, maka Anda telah melakukan hal yang benar juga. Para ulama memfatwakan boleh meninggalkan masjid dalam kondisi yang seperti ada sekarang ini. Dan Anda kalau ingin berjamaah pun, Anda dibolehkan pergi berjamaah. Tidak terlarang Anda pergi berjamaah, dengan syarat Anda tidak terkena indikasi orang yang sedang batuk, orang yang sedang pilek, orang yang sedang demam tinggi. Karena dikhawatirkan kalau Anda melakukan itu, maka keadaan Anda tidak sehat, lalu kemudian dengan izin Allah pindah penyakit itu kepada orang lain, atau imun tubuh seseorang berkurang, kemudian datang penyakit kepadanya disebabkan tertular penyakit yang kita bawa kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka di rumah juga bagus, dan ketika Anda sehat pergi ke masjid juga pekerjaan atau amalan yang baik. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Afwan, untuk pertanyaan yang pertama tadi Ustaz, apakah ada batasan waktu dalam kita mengumumkannya Ustaz? Tidak, berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mencarinya semaksimal yang kita mampu. Ya. Dan kita tidak diwajibkan untuk bersegera untuk mewakafkannya, menginfakkannya atas nama orang tersebut. Akan tetapi maksimalkan sampai kita benar-benar merasa bahwa orang ini bagaikan ditelan bumi dan tidak mungkin lagi untuk ditemukan, maka kita infakkan. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya, semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Saswidi dari Aceh Utara, Pak. Ya, Bapak dari Aceh ya. Silakan Bapak pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Aceh. Ini Ustaz, ada ritual di masjid untuk menolak bala masalah corona ini Ustaz. Dengan cara apa, Pak? Dengan pakai obor. Jadi stafnya dari masjid keliling kampung dari habis maghrib sampai lewat isya. Jadi baca-baca dengan zikir-zikir jalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu Ustaz. Ya. Jadi mohon petunjuk apakah itu ada syariatnya gitu Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wabah terjadi di zaman Nabi SAW. Di zaman para sahabat juga terjadi wabah. Akan tapi tidak ada Nabi mensyariatkan kita untuk keliling kampung dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid, membawa obor. Hal seperti itu bagian daripada perkara yang tidak diajarkan Nabi dan bid'ah. Kita hendaknya menjadikan amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Dan Nabi SAW telah sempurna syariatnya.
telah sempurna apa yang beliau bawa, sehingga tidak perlu kita menambah cara-cara, walaupun lafaznya lafaz yang benar, namun kaifiatnya salah. Berangkat keluar dari masjid bersama-sama pakai obor keliling kampung, bertasbih dan bertakbir, tidak pernah diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu untuk diamalkan cara seperti itu. Lebih baik suruh kaum muslimin berpuasa, suruh mereka berdoa di akhir mendekati waktu berbuka puasa, atau berinfak, lalu kemudian berusaha untuk setelah berinfak berdoa agar diangkat bencana kepada kaum muslimin, bencana yang Allah kirimkan kepada kaum muslimin. Nah, oleh karena itu hendaklah kita berusaha mencari bagaimana sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagian yang diamalkan oleh Nabi kita SAW. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk, dan mungkin ini pertanyaan terakhir di kesempatan kita yang berbahagia ini. Kami mohon maaf kepada pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaannya, begitu banyak yang masuk, tidak bisa kita bacakan semuanya. Semoga Allah membalas amalan antum dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Fitri dari Puri. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Gini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Silakan Ibu. Gini Pak Ustaz, apakah boleh zakat penghasilan dikeluarkan setahun sekali Pak? Tidak jelas Ibu pertanyaannya, mohon maaf. Mohon maaf, bisa diulangi lagi Ibu. Gini Pak, apakah boleh zakat penghasilan dikeluarkan setahun sekali? Zakat penghasilan. Iya. Baik. Itu saja Ibu. Iya Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat penghasilan per bulan itu digunakan untuk kebutuhan bulanan. Sekiranya tersisa, digabungkan dengan uang tabungan yang ada. Dan sekiranya tabungan itu telah mencapai 20 mithqal emas, sekira-kira 55 juta sekarang, maka sudah dianggap terpenuhi satu syarat wajib zakat. Dan sekiranya setelah 1 tahun bergulir, uang itu tidak pernah kurang dari jumlah yang ada, maka wajib zakat. Telah terjadi 2 syarat. Yang kedua yaitu hala alaihil haul, uang yang sudah mencapai nisab, itu telah mencapai angka nisab, telah mencapai waktu selama 1 tahun bergulir tanpa kurang daripada nisab, maka sudah wajib zakat. Oleh karena itu caranya seperti itu. Caranya adalah dengan kita menggabungkan uang penghasilan, sisa daripada penghasilan bulanan, kemudian masih ada tersisa, kita gabungkan dengan tabungan-tabungan yang ada, dan manakala telah mencapai nisab, baru kemudian kita perhatikan 1 tahun ke depan, apakah kurang daripada nisab atau berlebih daripada nisab, ataukah berkurang daripada nisab ataukah tidak, atau tidak pernah berkurang dari nisab itu. Kalau tidak pernah kurang dari nisab tersebut, maka uang kita dianggap adalah uang dari orang yang wajib bayar zakat. Wallahu ta'ala. Jadi tidak perlu dikeluarkan per bulan.